Seorang pemimpin perusahaan atau owner hindarilah melakukan hal ini agar tidak mematahkan semangat karyawan dan karyawati di dalam melaksanakan tugasnya untuk pengembangan usaha Anda. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau selama ini kita bicara banyak tentang bagaimana memulai usaha, bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana menjadi orang yang bisa rajin bekerja. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan kepada Anda bagaimana kita seorang pemimpin perusahaan, pemilik suatu usaha, agar tidak sampai karyawan atau karyawati kita patah semangat di dalam bekerja pada perusahaan kita. Sobat DB, sesungguhnya karyawan atau karyawati yang bekerja di perusahaan kita, katakanlah pabrik, toko, dan lain sebagainya, adalah aset yang sangat berharga bagi kita sebagai seorang pemilik perusahaan. Sebab tanpa karyawan atau karyawati, tanpa pekerja yang ada di perusahaan kita, maka kita sebagai pemimpin perusahaan tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam membangun usaha kita, di dalam mengembangkan usaha kita. Karena itu, pada hakikatnya, antara karyawan atau karyawati, antara pegawai atau pekerja di perusahaan kita dengan kita pemilik perusahaan adalah saling ada ketergantungan satu di antaranya. Karyawan atau karyawati atau pekerja mengantungkan nasibnya kepada kita untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari. Sedangkan kita sebagai pemilik perusahaan memerlukan karyawan dan karyawati, pekerja di dalam usaha kita untuk bisa mengembangkan usaha kita sesuai dengan yang kita inginkan. Karena itu, antara karyawan-karyawati atau pekerja dengan pihak pemilik perusahaan haruslah sama-sama merasa membutuhkan. Jangan sampai berat sebelah. Jangan sampai hanya karyawan-karyawati atau pekerja saja yang merasa butuh bekerja di tempat kita. Dan sebaliknya juga begitu. Jangan sampai pemilik perusahaan saja yang merasa butuh karyawan-karyawati atau pekerja. Kedua-duanya saling membutuhkan. Karena itu, khusus pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan seorang pemilik perusahaan. Ada satu hal yang perlu diingat agar jangan sampai karyawan-karyawati atau pekerja yang ada di perusahaan kita patah semangatnya bekerja. Dia merasa mentang-mentang bos saya ini, dia orang kaya, dia pemilik perusahaan, saya bekerja di tempat dia, disangkanya saya ini tidak manusia, diperlakukan seenak perutnya saja. Jangan sampai karyawan-karyawati atau pekerja kita beranggapan demikian dalam hatinya, melihat sikap kita yang terlalu semena-mena kepadanya. Sebab bagaimanapun karyawan dan karyawati kita itu adalah manusia biasa juga, sama dengan kita. Hanya kebetulan dia bekerja di tempat kita dan kita pemilik perusahaan. Itu saja bedanya. Kadang-kadang malah pendidikan karyawan dan karyawati kita ada yang lebih tinggi dari kita. Banyak itu bos-bos yang sekolahnya rendah ketimbang sekolah
karyawan dan karyawatinya. Ada kita mengenal pemilik hotel mewah, hanya kelas 5 SD sekolahnya. Sedangkan bawahannya, orang-orang kepercayaannya, karyawannya, banyak yang tamatan sekolah di luar negeri. S1, S2, bahkan sampai S3. Sobat DB, satu hal yang perlu dihindari oleh pemilik perusahaan itu adalah ketika terjadi kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh seorang karyawan, karyawati, atau pekerja di perusahaan kita. Katakanlah yang kecil saja, di toko kita, di kedai kita. Jangan sekali-kali kita dengan mudah pada saat dia melakukan kesalahan itu, kita sesali habis-habisan apa yang telah dilakukannya. Sebab kalau itu yang kita lakukan di saat dia kalut terhadap apa yang dilakukannya itu keliru, salah, atas tidak kesengajaan darinya sama sekali, maka dia bisa stres jadinya. Akibat dia stres itu akan berpengaruh kepada kinerjanya. Dan dia bisa melakukan hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan pikirannya. Karena dia takut akan keliru lagi, akan salah lagi. Apakah seorang karyawan kalau bersalah tidak boleh ditegur? Tidak boleh dimarahi? Boleh. Tetapi yang saya katakan tadi, jangan sampai ketika dia melakukan kekeliruan itu, dia langsung disesali perbuatannya. Waduh, kalau kamu tidak buat ini tadi, tidak akan begini jadinya. Kamu asal-asalan saja kerja kamu. Kamu lakukan ini jadinya. Apalagi kalau di tempat kerja kita itu, kalau di toko kita itu sedang ramai. Dan apalagi kalau dia dimarahi demikian, dengan cara menyesali dirinya di hadapan teman-teman sesama pekerja dengan dia yang lain. Kita sebagai pimpinan tentu bisa melihat apakah kekeliruan yang dia buat ini disengajanya untuk melakukan hal itu. Seperti dia sengaja mencuri uang dalam laci meja, dia sengaja membawa barang-barang keluar diam-diam ke rumahnya. Kalau itu yang dilakukannya, memang itu tidak bisa ditolerir. Obatnya tentu dia keluar dari perusahaan karena mentalnya yang mental tidak jujur. Tetapi kalau kekeliruan yang dibuatnya, misalnya salah di dalam meletakkan barang-barang, kalau di sebuah toko, barang-barang yang harusnya di depan ditaruhnya di belakang, atau keliru dia di dalam memberikan barang-barang yang dibeli oleh konsumen, yang dibeli konsumen A, tetapi karena kesibukannya demikian banyak mengepak barang-barang untuk konsumen yang harusnya diberikannya A, terberikan B kepada konsumen tersebut. Kita sebagai pimpinan di perusahaan kita, pemilik perusahaan, harus bisa membedakan mana kekeliruan yang disengaja oleh karyawan atau karyawati kita, mana kekeliruan memang yang benar-benar di luar kesengajaan, tidak disengajanya sama sekali. Semoga para pemilik perusahaan, pemilik toko, pemilik rumah makan, pemilik warung, dan sejenisnya bisa mengambil perbincangan kita ini untuk bahan pertimbang kita di dalam menjalankan usaha kita, terutama di dalam kita memperlakukan karyawan-karyawati atau pekerja kita di tempat usaha kita. DB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha kaya raya, menjadi orang-orang sukses. Salam sukses dari DB Channel, salam sukses dari saya Busta Minarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.